Selamat siang semuanya. Saya ingin cek terlebih dahulu apakah suara saya sudah masuk dan terdengar. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Pestok by Ahli Hama. Boleh diinfokan ya Bapak dan Ibu sekalian, apabila sudah terdengar dengan jelas, maka dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Boleh untuk admin ahli hama. Apabila suara saya sudah terdengar, kita akan segera mulai acara Pestok Ahli Hama. Oke, terlihat di kolom chat Bapak Ibu dari admin ahli hama sudah terdengar. Baik. Dari peserta Bapak Ibu juga sudah menuliskan di kolom komentar sudah terdengar. Baik, aman ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali di Pestok by Ahli Hama, di mana selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam kita akan belajar tentang pengendalian hama secara terpadu bersama dengan Pest Expert. Baik, sebelumnya apa kabar Bapak Ibu sekalian, peserta Pestol yang mungkin sebelumnya sudah join ya, bergabung di Pestok minggu 1, 2 atau 3 atau minggu sebelumnya ya di bulan kemarin, atau saya ucapkan selamat datang. Selamat Bapak Ibu sudah hadir di event ya, event Zoominar Pestok by Ahli Hama yang diselenggarakan di hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Baik, salam kenal Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, dan dari daerah eh, di Indonesia ya, tentunya di seluruh Indonesia, saya ucapkan salam kenal. Di sini saya Indah Nur Haruni, bisa disapa dengan Indah, yang akan menjadi moderator pada pestok hari ini. Oke, yang sebelumnya sudah join juga, kita bertemu kembali ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang baru baru banget join ya, kita baru pertama bertemu dan dipersilahkan ya Bapak Ibu yang ingin berkenalan ya dengan format biasanya kita adakan format untuk perkenalan apabila ingin menuliskan namanya ya Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Silahkan ya dari mana asalnya nih biasanya Sumatera hadir gitu ya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Pulau Bali di seluruh Indonesia. Salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum memulai kita akan melihat preview terlebih dahulu. Oke, mohon tunggu sebentar. Saya share. Saya share ya, Bapak Ibu, untuk judul Pestok pada hari ini, yakni terkait pengendalian hama di industri food and beverage. Ya, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang memiliki usaha di bidang makanan dan minuman gitu ya, dan ingin menambah wawasan terkait bagaimana cara supaya di industri makanan Bapak dan Ibu sekalian ini bisa terbebas dari hama atau paling tidak bisa mengendalikan hama ya Bapak Ibu. Oke, nah tentu untuk kenyamanan bersama ya, baik itu staff atau karyawan, lalu juga yang paling penting adalah pelanggan ya Bapak Ibu, supaya bisa nyaman ya, betah gitu ya di industrinya gitu ya, di restoran ya biasanya, atau di industri di mana mengelola ya makanan dan minuman ini terbebas dari hama, maka harus tahu ilmunya. Nah, di PESOK ini bersama dengan PES Expert dari ahli hama yakni
Ibu Dr. Sri Smalinar, MSI MM atau Dr. Lin, akan dibahas tentang bagaimana cara mengendalikan hama di industri food and beverage. Di Pest Talk hari ini yang berjudul Zero Pest, Zero Risk di Industri F&B. Oke, baik. Jadi selain Pest Talk pada hari ini, Aliyama juga memiliki berbagai macam program ya Bapak Ibu. Salah satunya ada IPMM atau Online Training Integrated Pest Management Mastery, di mana tidak hanya bersama dengan satu pest expert saja, tetapi juga bersama dengan pest expert yang sudah terkenal ya sebagai ahli entomologi di Indonesia, yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD atau bisa disapa dengan Prof. Intan. Baik, selain online ya, di Aliyama juga memiliki program offline, yakni in-house training for company. Bapak Ibu bisa mengundang ya pest expert untuk hadir di perusahaan Bapak Ibu untuk bisa memberikan pelatihan bagi staf atau karyawan di industri Bapak Ibu sekalian. Baik, saya juga akan memperkenalkan trainer yang akan memberikan materi pada hari ini, ya mungkin sudah ada yang kenal juga ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan bagi Bapak Ibu yang baru hadir ya pada hari ini. Kita harus kenal terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memberikan materi pada Pestok hari ini, yakni Ibu Dr. Sri Yusmalinar, MSI MM, atau bisa kita sapa dengan Ibu Dr. Lin, gitu ya. Nanti di sesi tanya jawab serta diskusi boleh untuk menyapa Dr. Lin, ya. Kemudian nanti bisa menuliskan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja. Ibu Dr. Lin adalah peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung. Kemudian sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research. Beliau sebagai trainer dan konsultan pengendali hama di beberapa perusahaan di Indonesia ya, telah mendampingi banyak perusahaan untuk bisa ya memberikan pendampingan terkait program pengendalian hama di perusahaan. Kemudian sebagai pakar hama atau pest expert di ahli hama, lalu pakar hama atau pest expert di Pestdoc AI yang salah satu platform. Ya, nantinya Bapak Ibu bisa cek ya di Play Store, ini ada salah satu teknologi AI ya terkait bagaimana cara identifikasi gitu ya dan lain sebagainya, nanti boleh dicek di Play Store. Kemudian sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia juga. Oke, baik itu tadi profil dari Ibu Dr. Sri Malinar MSI MM, dan selanjutnya adalah saya perkenalkan juga salah satu expert di Aliyama yakni Prof. Intan Ahmad PhD, bisa kita sapa dengan Prof. Intan. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung, PhD bidang entomologi dari University of Illinois Urbana-Champaign USA, ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, dan beliau memiliki otoritas terkemuka bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau sudah banyak mengisi ya seminar-seminar di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam upaya pengelolaan hama ya tadi melalui AI dan juga Pestdoc AI. Kemudian tentunya beliau sudah memiliki banyak pengalaman sebagai trainer, pengendali hama, kurang lebih ya 20 tahun lebih gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin terkait program ahli hama sekilas tadi sudah saya sampaikan. Nah, di ahli hama kita juga bisa memberikan ya konsultasi kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan gitu ya terkait program-program dari ahli hama. Oke, itu dulu saja Bapak Ibu untuk perkenalan dan juga previewnya. Kita akan mulai sebentar lagi ya ke sesi penyampaian materi bersama dengan pes expert ahli hama yakni Dr. Lin.
Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Lin. Apakah sudah bergabung bersama dengan kita semua siang hari Halo, ini? selamat siang Mbak Indah, selamat siang Bapak dan Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, sudah terdengar dengan jelas, Dr. Lin, karena Oke, sudah bergabung dengan kita PES Expert, yakni Dr. Lin. Maka saya persilahkan kepada Dr. Lin untuk kita bisa memulai sesi materi di PES Talk hari ini. Dipersilahkan, Dr. Lin. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk Bapak Ibu yang sudah yang berada di waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk kita bisa menambah pengetahuan mengenai khususnya pest management atau manajemen hama. Pada topik minggu ini kita akan membahas bagaimana manajemen hama ini kita bisa lakukan di industri food and beverage yang seperti kita tahu industri ini tidak akan pernah mati karena memang kita perlu makan dan minum. Namun sayangnya hamanya ikut juga Bapak Ibu. Nah, kita akan coba untuk mengupas dari sisi bagaimana manajemen hama dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak lagi kita berpikir bahwa ini menjadi tanggung jawab pest control saja. Saya akan buka materinya, nanti Bapak Ibu boleh untuk bisa mencatat atau juga Bapak Ibu bisa mulai menulis apa-apa saja yang akan ditanyakan untuk bisa memperdalam materi ini. Di sini kita angkat topiknya adalah zero pest, zero risk di industri food and beverage. Jadi maksudnya adalah kita cita-citanya pengennya tidak ada hama. Dan tentu dengan tidak ada hama, resiko terhadap kontaminasi di industri ini tentu bisa dihilangkan. Nah, harapan ini tentu akan menjadi kenyataan apabila kita tahu ilmunya dan kita tahu bagaimana cara bekerja sama antar berbagai pihak. Kita mulai dari fakta-fakta atau berita-berita yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa hama ini menjadi bagian yang dapat menurunkan industri dari food and beverage. Ini dikutip dari Detik Food gitu ya bahwa seorang driver ojol membagikan pengalamannya ya seperti kita tahu driver ojol kan tentu yang membantu kita untuk memesankan makanan. Kita hanya berada di rumah dan dia yang di hire oleh kita untuk membeli makanan. Nah, ini adalah kisah nyata. Dia melihat bagaimana kondisi restoran tempat makanan dipesan oleh konsumen itu ternyata tempatnya jorok gitu ya. Nah, dan pengertian jorok itu berarti Bapak Ibu di situ banyak sampah dan tentu sudah banyak juga hama-hama seperti lalat atau kecoa ada di sana. Nah, jadi makanan yang sudah dikontaminasi oleh hama tentu sudah menjadi peluang untuk kita bisa mendapatkan patogen atau penyebab penyakit gitu ya. Itu dari berita yang pernah dikeluarkan di Detik Food. Lalu di liputan 6 Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ada lalat mati di makanan apakah masih aman dikonsumsi? Ya tentu kita tidak mau Bapak Ibu karena bagian tubuh lalat itu semuanya dari kepala sampai bagian belakang sampai bagian ekor kemana-mana itu ada semua bakteri dan penyebab penyakit lainnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lalat yang bersih itu tidak ada. Makanya kita selalu khawatir apabila minuman atau makanan sudah kena lalat, nah kita sudah siap-siap tuh untuk bisa terkontaminasi bakteri di dalamnya. Lalu berikutnya juga viral tikus di restoran. Pihak manajemen minta titik-titik lah artinya eh, ini tidak ada jaminan Bapak Ibu tempat yang bagus, tempat yang sederhana ada tetap tetap terancam hama karena sekali lagi hama seperti tikus atau serangga lain tidak akan melihat bagusnya suatu bangunan, tetapi apa sih yang membuat mereka mau datang? Ya, nah ini juga ya tentu kita akan lihat restoran mewah tuh di depan. Kita akan lihat di belakangnya apakah pengelola restoran itu punya eh, supervisi yang ketat tidak untuk pengendalian hamanya. Karena bisa jadi mulai terjadi kontaminasi itu daerah kitchen kalau di makanan. Nah, dan itu tentu akan membuat nanti secara paralel akan menyebabkan patogen atau penyebab penyakit itu nyampe ke konsumen.
Lalu selanjutnya di luar negeri juga sama gitu ya. Jadi ada red droppings, jadi ada kotoran tikus, lalu ada kecoa gitu ya di restoran yang memang sudah terkenal juga ya di sini. Bahkan ekstrimnya bisnisnya ditutup karena dianggap terjadi pelanggaran kesehatan. Nah, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, hama itu ukurannya kecil tapi dia bisa membunuh industri tersebut. Bahkan kita pernah lihat di suatu berita ada yang memviralkan toko roti lalu ada tikus di situ. Dia tikusnya ter apa? Terdokumentasikan. Nah, itu walaupun tikusnya satu, tapi kita melihat oh manajemen dari hama oleh si pembisnis itu abai. Nah, itu juga menandakan bisa menutup dari bisnis itu sendiri. Ya, sama ini juga berita informasi tikus gitu dari restoran, lalat. Ya, jadi sebut bahaya iya tadi yang disampaikan bahwa lalat itu adalah hewan hama pembawa, jadi vektor membawa kemana-mana dia terbang, dia membawa banyak bakteri atau penyebab penyakit lainnya seperti jamur. Nah, di era sekarang, Bapak Ibu, tentu kita sangat tahu dengan media sosial yang makin masif, antara berita baik dan berita buruk itu akan sangat cepat berita buruk dulu. Karena kita tahu bad news is good news, pasti dicari yang jelek dulu. Dan dengan media sosial sekarang itu menyebarnya sangat cepat. Apa yang terjadi di Papua sebentar kemudian bisa terdengar ke daerah Aceh atau bahkan di luar negeri. Ada kasus di Amerika kita tidak nggak perlu lama kita tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya untuk industri restoran itu sangat rentan Bapak Ibu. Jadi maka kami sering melihat juga memberikan konsultasi bagaimana para manajer-manajer restoran atau manajer kafe itu sangat takut apabila ada konsumen yang melihat ada insiden, ada kecoa atau ada lalat atau bahkan ada tikus di depannya. Itu kita nggak bisa nahan mereka menggerakkan jarinya di HP, di devices masing-masing. Nah, ini yang biasanya akan menjadikan citra atau reputasi dari tempat makan itu menurun. Ya, bahkan industri pengolah makanan juga sama. Itu harus sangat ketat, ya Bapak Ibu ya. Karena itu tadi beritanya itu langsung dapat disebarkan dalam waktu itu juga real time dan bisa menjangkau ke banyak wilayah. Nah, kita kupas dulu Bapak Ibu tentang apa saja sih sebenarnya bisnis kuliner gitu ya, atau food and beverage itu. Jadi kalau kita lihat bisnis kuliner itu segala macam bisnis yang memang ada yang berkaitan sama persiapannya, ada masaknya, lalu ada penyajian makanannya. Dan semuanya ini sama berpeluang bagi hama untuk datang. Karena di situ judulnya ada makanan. Jadi untuk bisnis ini tentu kita bisa melihat bagaimana aktivitas dan usaha di industri ini bisa ada bagian yang memang dia memproduksi saja, gitu ya. Lalu ada bagian yang menjual saja dan atau bahkan ada yang khusus untuk pengalaman yang memang dia ingin tahu bagaimana sih dari hasil testimoni para konsumen itu dalam mencicipi makanan atau minuman mereka. Nah, di sini kita tentu akan melihat bahwa hama ini akan menjadi eh, hambatan besar apabila mereka justru akan mengurangi atau menurunkan reputasi dari bisnis kuliner tersebut. Nah, untuk bisnis kuliner kita tentu ada yang skalanya kecil, ada skala usaha makanan rumahan, ada yang juga skala besar sampai jaringan restoran yang besar atau bahkan layanan catering. Nah, itu semuanya sama berpotensi untuk mendapatkan investasi hama atau serangan hama. Karena tadi disampaikan bahwa hama itu datang pasti dia ada maksud. Salah satunya adalah makanan. Karena makanan kita, makanan manusia dengan makanan hama itu sama Bapak Ibu. Mulai dari makanan yang segar, makanan sisa mereka suka, gitu ya.
Jadi kalau kita kan tentu nggak mau kalau makanan yang sisa atau yang basi. Tapi kalau mereka tuh suka, nah itu mereka sapu semua. Jadi kita nggak ada sisanya nih. Bahkan kalau udah terkontaminasi, tentu kita nggak mau memakan makanan tersebut atau minuman tersebut. Jadi kalau kita lihat bisnis kuliner itu sangat panjang, sangat banyak variasinya Bapak, Bapak dan Ibu ya. Sehingga kita bisa harus memahami bahwa hama ini bisa di mana-mana. Tidak pandang bulu, mau skalanya kecil, mau skalanya rumah, apa skalanya besar, sama semuanya punya ancaman terhadap HAM. Nah, kenapa kita mesti eh, serius untuk menangani pengendalian hama di industri kuliner? Apa sih pentingnya gitu Bapak Ibu ya? Misalnya kita fokus aja nih, yang penting makanannya enak, minumannya enak gitu. Tapi jangan lupa, makanan dan minuman enak ini juga akan mengundang si hama itu datang. Jadi sekali lagi karena makanan kita sama sama mereka. Misalnya kayak tikus. Tikus itu makan segala macam dari jenis apakah itu yang hewan atau tumbuhan atau bahkan dia memakan juga bahan-bahan yang jadi kemasan ya atau bahkan kabel atau kayu pun dia dalam tanda kutip bukan makan tapi gigit-gigit jadi dirusak gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan kecoa sama gitu. Kecoa itu salah satu hama yang dapat memicu alergi. Jadi bagi eh, sekelompok orang yang memiliki sensitif terhadap kecoa, punya kebawaan alergi dengan adanya kecoa itu bisa tambah parah gejalanya. Dan di semua bagian mereka termasuk merayap. Jadi saat merayap itu kalau ke tempat sampah berarti dia akan membawa sekalian tuh ngangkut bakteri-bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Lalu dia datang ke tempat kelompok makanan yang segar. Jadi nyambung. Lalat juga sama Bapak Ibu. Dan ini ada juga hama yang ada di produk makanan, di hama gudang istilahnya yang memang dia bisa masuk ke eh, bahan baku seperti beras, tepung. Nah, ini adalah hama-hama gudang dan ada nyamuk, ada nyamuk juga. Kenapa ada nyamuk? Karena dalam industri itu kan tentu ada manusianya ya. Dan nyamuk datang karena salah satu makanannya adalah makanan darah dari manusia. Karena kalau dibandingkan antara darah manusia dan darah hewan, pasti nyamuk cari dulu yang manusia karena atrak atraktannya lebih kuat. Dan semut, memang semut dalam hal ini tidak bawa penyakit, tapi mengganggu estetika. Jadi kalau Bapak Ibu ada di kita ada di tempat makan yang ada semut kan rasanya jadi gak nyaman ya. Jadi tetap akan mengganggu juga. Nah, jadi apa sih pentingnya Bapak kita memberikan perhatian serius pada pengendalian hama? Yang pertama tadi dalam bisnis tentunya dijaga nama baik atau reputasi. Karena pengalaman satu pelanggan itu misalnya ada satu pelanggan dia melihat tikus aja lah yang lewat itu lalu dia dia melihat bahwa aduh kayaknya di tempat tersebut tidak tidak tertangani nih kebersihannya atau abai terhadap kebersihannya maka pengalaman itu paling tidak dia akan nggak percaya lagi ke tempat tersebut. Nah, dengan media sosial sekarang, dia bisa curhat di gadgetnya, sehingga itu bisa merebak kemana-mana. Nah, karena tadi ya media sosial itu menjadi alat atau perantara komunikasi yang sangat efektif sekarang. Kalau jatuhnya nama bang baik berita baik ya baik bagus gitu. Tapi kalau jatuhnya beritanya buruk seperti investasi hama ya tentu itu dengan sangat cepat bisa dibagikan pengalamannya ke orang lain. Dan di industri food and beverage ya tentu namanya kebersihan itu menjadi ciri karena sangat penting. Kenapa? Karena di satu sisi tempat yang bersih pun tidak di industri makanan minuman tempat yang bersih pun tidak menjamin hama tidak datang. Kenapa? Karena memang di situ ada produksi makanan. Apalagi kalau dia memproduksi makanan lalu lingkungannya jorok kebersihannya tingkatnya rendah ya itu udah itu hamanya jadi double-double datangnya. Lalu si hama ini jangan lupa dia
tadi dia makan makanannya sama dengan kita dan dia sekalian rusak makanannya, dia kontaminasi. Lalu selanjutnya adalah tentang kesehatan dan keamanan. Jadi karena kalau makanan ini kan Bapak Ibu seperti yang sudah diketahui efeknya tuh langsung gitu. Jadi kalau kayak kita tuh makan yang nggak cocok kita tuh pasti sakit perut gitu ya. Jadi nggak ditunggu lama langsung saat itu atau tidak tidak makan waktu lama. Bahkan ya kita sering mendengar beberapa waktu lalu dengan program pemerintah MBG itu menyebabkan ratusan ribu anak keracunan. Bisa jadi Bapak Ibu si makanannya bisa sudah terkontaminasi oleh hama. Nah, karena dan ya efeknya walaupun bukan penyakit jantung tapi tetap aja kalau itu diare dan tidak ditangani dengan baik bisa dehidrasi. Jadi bahaya kesehatannya ini harus diperhatikan juga karena kalau kesehatan kita nggak bisa main-main gitu Bapak Ibu ya tentu urusannya kepada nyawa. Nah, jadi bahaya kesehatan ini tentu sangat erat kaitannya dengan hama ini. Hama-hama ini mereka eh, membawa kemana-mana penyakit yang membahayakan manusia. Lalu tadi alergi, jadi seperti kecoa, lalu tungau, gitu ya. Kalau di industri hospitality, nah itu bisa memicu alergi dan asma. Nah, tentu yang kita lihat adalah bagaimana lingkungan yang aman itu kan yang diharapkan bagi industri yang memang di situ di setel untuk mengundang atau mengajak si konsumen itu menikmati dari fasilitas bisnis tersebut. Tentu dari konsumen pengen aman dan pengen nyaman juga gitu ya. Dan tentu para karyawan atau para staf di sana selama bekerja dari pagi sampai sore atau sampai malam, mereka tetap merasa nyaman dan merasa aman pada saat bekerja di industri atau di tempat makanan dan minuman ini. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, eh, pentingnya kita memberikan perhatian yang serius untuk pengendalian hama itu karena kita sebetulnya sedang menyelamatkan bisnis dari industri food and beverage dalam hal ini. Karena apa yang kita lakukan, tentu kita nggak mau tersia-siakan oleh tadi gangguan hama-hama ini. Karena kalau kita abai, kalau kita anggap remeh, maka taruhannya adalah seperti ini. Reputasi, kesehatan, keamanan, itu juga lama-kelamaan akan menutup bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah tadi ya, hama yang sering ditemukan dan resikonya. Nah, tadi lalat. Kalau kita lihat lalat, dia tertarik di tempat yang tidak higienis, ya. Apakah itu di tempat sampah, saluran pembuangan, dan tentu kuncinya bagaimana kebersihan. Tetapi kebersihannya bukan kebersihan yang hanya kelihatan dari luar saja, tetapi harus ya, kita melihat hama ini sifatnya bersembunyi seperti nggak kelihatan karena memang nature-nya mereka bersembunyi maka kebersihannya harus deep cleaning jadi kebersihan yang benar-benar dari bagian dalam dan luar. Lalu tikus, tikus dan mencit ini adalah hewan yang sangat fleksibel, bahkan celah kecil itu dia bisa masuk. Jadi kita anggap oh ini ada lubang, ah kayaknya nggak mungkin. Itu mereka bisa masuk dan tikus ini jangan salah, dia bisa menyebarkan lebih dari 30 penyakit, Bapak Ibu ya, yang tentu akan jadi resiko kesehatan yang serius. Bahkan kalau daerah sudah banjir, itu biasanya udah harus waspada dengan penyakit yang disebabkan oleh eh, tikus ini. Kecoa juga sama ya di industri food and beverage itu pasti akan banyak kasus temuan-temuan karena memang kecoa ini dia senang di tempat-tempat yang lembab dan hangat. Jadi kalau di restoran atau di tempat makan itu daerah kitchen itu mereka senang sekali ada di sana karena bagi mereka itu makanan yang sifatnya yang bentuknya ramah-ramah juga cukup bagi mereka. Nggak usah gede-gede, tapi yang kecil pun mereka udah survive bisa hidup di sana. Dan tadi hama gudang, hama yang memang dia bisa menyerang produk atau bahan baku seperti beras, seperti tepung gitu ya, atau kalau di industri rokok tuh tembakau. Nah itu mereka bisa menyerang apakah itu menyerang dari dalam biji internal feeder atau dia
menggigitnya atau mengkontaminasinya dari luar. Tapi intinya bahwa hama ini satu dia akan menyebabkan kerusakan dari makanan itu sendiri, lalu juga mengkontaminasi karena temuan sayap kecoa atau kaki kecoa atau bagian bulu dari tikus itu makanan sudah rusak artinya. Artinya makanannya sudah terkontaminasi, tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Dan tadi hama juga kemana-mana bawa penyakit. Ini kita perlu tahu hama ini tidak boleh dibiarkan, dia tetap ada karena tadi mereka tugasnya tiga, mengkontaminasi, merusak, dan menyebarkan penyakit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih contoh pengendalian hamanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, di restoran ini tentu sebetulnya di Amerika yang sebagai apa benchmark pengendalian hama yang sangat lengkap, eh, mereka untuk jaringan restoran itu harus mematuhi bagi keselamatan atau kesehatan yang harus diterapkan di restoran tersebut. Salah satunya adalah pengendalian terhadap hama. Karena kalau mereka tidak comply, tidak patuh, ya tentu bisnisnya bisa ditutup oleh otorita. Nah, bahkan pengendalian pest control itu, pengertian pest control itu adalah tidak hanya pest control yang disewa saja, tetapi juga pest control mandiri yang dibentuk oleh restoran itu sendiri, yang terdiri dari tim internal itu. Karena pengendaliannya nggak bisa sewaktu-waktu, harus setiap hari, harus harus mengendalikan di tempat-tempat yang rawan, yang rentan datangnya hama. Nah, kalau kita mengandalkan semua ke pest control, tidak akan bisa mereka karena mereka punya tugas khususnya adalah mengendalikan saat populasinya tinggi. Nah, saat menjaga kesehariannya tentu oleh pemilik bisnis itu dengan membentuk tim pengendali hama internal. Jadi, kalau eh, reputasi restoran ini tidak akan bisa kita jaga apabila kita misalnya tidak eh, me- tidak tidak memberikan respon yang cepat terhadap serangan hama ini. Karena tadi kita perlu melihat bahwa restoran tersebut harus punya program pengendalian yang rutin. Di Indonesia mungkin belum terbiasa dalam suatu bisnis restoran atau bisnis bisnis yang lain memiliki tim pengendali hama internal, melainkan semuanya menyerahkan kepada pest control, padahal itu tidak akan menyelesaikan masalah karena pengendalian hama itu tidak selalu memakai bahan kimia, tetapi fokus kepada bagaimana nih melakukan pencegahan atau juga melakukan pengendalian yang non kimia. Nah, ini nggak semuanya dilakukan oleh pest control eksternal, melainkan oleh pemilik bisnis itu sendiri dengan membangun tim pengendali hama internal. Karena pengendalian itu ya tadi tidak boleh hanya sekali-sekali atau reaktif saat ada hama baru bergerak, melainkan kita perlu menjaga jangan sampai hama itu justru dan datang serta berkembang biak dengan leluasa. Nah, bagaimana nih di pengendalian hama di bisnis kuliner? Tentu pada program ahli hama kita memiliki training yang lengkap silabusnya. Nah, tentu dalam pestok setiap minggu kami menyebutkan prinsip-prinsip besar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari dengan detail, tentu ada program training tersendiri. Nah, kita lihat bagaimana pengendalian hama di bisnis kuliner. Yang pertama, mau tidak mau adalah menjaga kebersihan dengan ketat. Artinya sanitasinya harus ketat. Yang kedua, bagaimana kita melihat bahwa makanan ini menjadi sasarannya hama. Maka penyimpanan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan juga jangan salah, kita mesti memblokade si hama itu bisa datang. Artinya titik-titik masuk hama itu perlu ditutup dan melakukan inspeksi rutin. Jadi hama ini kan kita tidak tahu nih Kap. Kita kan pasti ada buka pintunya, buka jendelanya, dan kita tidak akan setiap waktu ada di sana. Maka kita perlu melakukan inspeksi rutin, pemeriksaan secara rutin, daily gitu ya. Nah, supaya kita nggak sampai kecolongan itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, eh, menggunakan eh, perangkap umpan
Itu sebetulnya untuk jaga-jaga, untuk monitoring. Nah, kalaupun misalnya menggunakan pestisida, misalnya untuk tikus itu pestisidanya ada rodentisida, itu tentu dilakukan dengan aturan yang ketat karena penggunaan pestisida ada efek resistensi atau menjadi kebal sehingga kita perlu melihat ada aturan mainnya. Tapi yang paling tidak yang non kimia bisa kita lakukan dengan tadi ya sanitasinya, perangkap, lalu umpan seperti itu. Dan yang paling penting adalah mengedukasi karyawannya, melatih karyawannya sehingga kita tahu akan tenang karena tim atau staf itu menjadi paham bagaimana nih teknik pengendalian hama yang non kimia yang tidak selalu ada penyemprotan karena di industri makanan dan minuman tentu dihindari metode pengendalian pakai kimia dengan cara disemprot karena akan mengkontaminasi jelas kepada kepada makanan atau minuman di sekitarnya. Nah, dengan memberikan edukasi tentu karyawan akan melihat mana nih cara yang lebih sesuai dengan lingkungan bisnis yang ada makan minuman. Jadi kita nggak menyerah kepada hama yang datang di sana, tapi kita pun mesti pintar jangan sampai pengendalian hama itu menjadi menimbulkan masalah baru, yaitu kontaminasi dari bahan kimia yang digunakan. Nah, itu harus diedukasi dulu Bapak Ibu. Nah, bekerja sama dengan profesional pengendalian hama itu bisa dilakukan saat apa? Saat populasinya tinggi. Karena di situ eh, pest kontrol eksternal akan menggunakan metode-metode kimia yang memang tujuan kimia itu adalah membunuh secara cepat. Walaupun tetap nanti harus ada aturan yang ketat. Jangan sampai terus-menerus karena akan menyebabkan si hamanya menjadi tambah banyak alias istilah fenomenanya adalah resistensi. Jadi intinya adalah pemilik fasilitas dari bisnis itu sendiri sebetulnya yang memegang peranan penting, yang memegang peran utamanya dalam pengendalian hama ini. Karena pest control eksternal datangnya itu saat populasinya tinggi gitu ya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, kalau di restoran itu kan biasanya kasus-kasus kecoa banyak, maka bagaimana nih cara cara mencegahnya gitu ya. Yang pertama yang paling mudah adalah bagaimana melakukan pembersihan dari sisa-sisa makanan. Berarti artinya sanitasi. Lalu kita melihat biasanya kecoa itu senang sekali di tempat-tempat yang ada celahan atau retakan, berarti bagian itu harus ditelusuri untuk ditutup. Termasuk juga banyak tumpukan-tumpukan gitu ya. Dan itu juga eh, bisa dilakukan pembersihan. Lalu untuk kecoa ini ada istilah pengendalian hama dilakukan secara senyap. Artinya secara senyap itu kita tempatkan umpan di tempat yang nggak terlihat. Artinya di jalur jalannya si hama kecoa aja gitu ya, tidak kelihatan dari luar. Nah, jadi artinya senyap itu adalah karena memang menghususkan untuk si hama target itu sendiri. Penggunaan perangkap lem itu bisa dilakukan juga. Nah, kuncinya tadi jangan bosan, harus monitoring secara rutin dan responnya harus cepat. Nah, makanya kalau pengendali hama internal yang dibentuk oleh pemilik bisnis pasti bisa memenuhi syarat ini, responnya cepat. Kalau dengan pest control kan kita pasti harus bikin kontrak dulu, kita deal-dealan dulu, nah itu responnya lama. Nah, maka ya dilakukan tadi pemilik bisnis tentu memiliki tim pest control sendiri, yaitu tadi untuk monitoringnya rutin sama responnya cepat apabila ada temuan hama. Lalu edukasi, jadi edukasi itu artinya kebersihan ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalau di restoran tentu kita melihat ada beberapa restoran yang menerapkan konsumen itu meletakkan piring gelasnya di tempat tertentu gitu ya. Itu dilakukan dan di kita sebetulnya kalau dibiasakan ya tentu itu akan menjadi habit. Tapi bila tidak, staf-staf yang ada di restoran atau di tempat makan itu harus segera pada saat makanan udah beres, maka ya harus harus segera dibersihkan. Jadi dijaga kebersihannya itu. Dan mereka bisa kalau dengan diberikan edukasi, mereka bisa tahu kok lagi bagaimana nih gejala si kecoa ini ada aktivitasnya ini. Tentu harus ada edukasinya, harus ada ilmunya. Karena balik lagi hama ini sifatnya bersembunyi, nggak kelihatan gerakannya. Nah, tetapi kalau kita punya kemampuan
untuk melihat di mana nih gejala-gejala dan aktivitasnya itu bisa dideteksi dari sejak dini. Nah, ini kita mengkhususkan pada kecoa Bapak Ibu misalnya dengan umpan ya. Umpan itu kan makanan kecoa ditambah insektisida tapi dosisnya rendah. Nah, umpan kecoa akan beda dengan umpan tikus, akan beda dengan umpan lalat. Jadi spesifik kepada hamanya. Nah, umpan umpan kecoa ini kalau kita lihat Bapak Ibu dia memiliki efek domino yang kemana-mana mati. Misalnya seperti ini. Ada bait atau umpan, dia dimakan oleh si kecoa. Nah, lalu kecoa ini mati. Nah, kecoa yang makan bait ini, dia akan dimakan oleh temannya karena kecoa punya perilaku untuk memakan juga temannya yang udah mati. Jadi bangkainya dimakan. Nah, temannya yang menggigit atau memakan bagian tubuh dari temannya ini ikut mati. Selain itu, si bagian eh, apa dari kecoa ini kan dia tidak akan mati sekaligus Bapak Ibu ya. Jadi ada juga ada waktu gitu ya. Nah, itu vomitusnya jadi si bagian mereka punya apa namanya perilaku emetofagi. Jadi dia bisa makan di vomitusnya, muntahannya Bapak Ibu ya. Dan juga di fesesnya karena si kecoa ini punya perilaku korofagi. Jadi makan feses, makan kotorannya si kecoa. Nah, jadi si bait ini punya eh, tiga eh, apa, tembakan yang sekaligus. Bangkainya, lalu muntahan dari si kecoanya, lalu fesesnya. Jadi dia sekali terbunuh tapi dia bisa bisa menyebabkan kematian di kelompok kecoa lainnya. Nah, ini pengendalian dengan pengendalian kecoa dengan umpan yang punya keunggulan lebih dibandingkan metode yang lain. Karena tadi ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Lalu di masyarakat tentu ada mitos-mitos yang kita kadang percaya padahal secara sains ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah kita selalu menyangka apa sih bahan alami yang untuk mengendalikan hama misalnya. Kita anggap dia selalu baik, padahal bahan alami ini tidak selalu baik, Bapak Ibu. Ada juga yang tingkat racunnya kuat gitu. Lalu ada mitos juga, kalau kita tidak melihat hama, berarti tempat itu tuh aman, nggak ada hamanya. Padahal tadi balik lagi perilakunya hama itu bersembunyi. Jadi mungkin aja nggak kelihatan. Misalnya seperti inspeksi, pemeriksaan terhadap rayap itu harus harus teliti. Nggak boleh kita menyimpulkan langsung, oh ini kayaknya nggak ada gitu ya. Nah, artinya kita mesti memeriksa dengan teliti karena mereka bersembunyi di tempat yang tidak terlihat dari luar. Lalu ada mitos juga repellent ultrasonik dapat digunakan. Misalnya kita melihat, wah nggak usah nih pakai kimiaan gitu. Ini ada alat bisa kan kita sering banyak ya iklan-iklan alat untuk menekan tikus pakai aja ultrasonik gitu. Itu mungkin untuk sekali dua kali Bapak Ibu berhasil, tapi jangan salah, tikus itu termasuk hewan yang cerdas. Sekali dia melihat, mungkin dia awalnya ini waspada karena terhadap benda asing, tapi lama-lama dia rasain nggak ada efek apa-apa, ya dia lewat-lewat aja, jadi sih nggak efektif. Lalu yang keempat, eh, kita berpikir bahwa semakin banyak insektisida, ya udah makin aman nih, makin cepat nih, karena memang salah satu keunggulan insektisida itu bisa menurunkan populasi dengan cepat. Tetapi ada harga yang harus dibayar apabila insektisida terlalu banyak, maka si hama itu menjadi kebal. Justru tambah tidak efektif insektisida yang digunakan. Lalu yang kelima, ada mitos ya udah hama nanti pergi sendiri. Padahal enggak Bapak Ibu, hama itu tetap akan datang ke suatu tempat yang dia sudah mendapatkan daya tariknya atau ada daya tariknya. Daya tariknya tiga, makanan, minuman, dan tempat perlindungan. Selama tiga itu ada, dia pasti nggak akan bisa diusir Bapak Ibu. Pasti akan datang. Lalu yang keenam mitosnya hanya tempat kotor yang menarik hama datang. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Tadi ada berita restoran mewah, tentu Bapak Ibu pasti mengetahui ya standar kebersihannya tinggi tapi tetap ada hama. Karena tadi ya ada daya tariknya.
Lalu yang ketujuh ini mitos yang sering sekali orang tuh gampang percaya tikus yang mati akan segera kering dan tidak meninggalkan bau. Nah, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi namanya proses pembusukan pasti perlu waktu dan pasti ada efek bau. Jadi kita jangan cepat termakan isu gitu bahwa ini ada eh, apa namanya insektisida atau rodentisida yang ampuh gitu ya, yang nanti si tikusnya bakal kering gitu dan tidak ada bau itu hanya isapan jempol Bapak Ibu karena secara sains itu tidak mungkin pembusukan alami bisa dipus sehingga tidak ada bau apapun. Nah kalau bau yang ada ya tentu kita harus harus kembali ini tujuannya mau mengendalikan tikus eh, atau kita nggak mau ada bau gitu ya kita pengennya nggak ada tikus nggak ada bau nah itu kan baik lagi nggak mungkin Bapak Ibu karena pembusukan itu pasti menemukan bau nah kalaupun ada bau yang penting tikusnya bisa dikendalikan dulu nah bau itu nanti bisa di handle gitu tapi intinya fokus pada tujuan utama tikusnya mati atau tikusnya terkendalikan baunya nanti urusan kedua untuk bisa dikendalikan untuk bisa ditangani. Nah, lalu mitos juga, terutama di kecoa, di apa lalat, katanya kalau di rumah makan atau tentu di rumah makan yang tradisional, sering di warung-warung itu ya, sering digantungin kantong plastik berisi air yang ini nih dia akan em, membuat si lalatnya nggak mau datang. Sebenarnya mungkin orang melihat dari prinsip fisika gitu, si airnya bisa membiaskan cahaya. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa tunggal dilakukan karena nanti lalat bisa ya udah datang lagi orang nggak ada apa-apa. Nah, jadi istilahnya kita tidak bisa langsung percaya begitu aja apabila memang pengendalian ini hanya sebagian-sebagian. Nah, catatan akhirnya Bapak Ibu yang pertama berita negatif pasti menyebar dengan cepat. Jadi di industri kuliner itu lingkungan bebas hama itu nggak ada tawar menawar karena satu saja ada insiden temuan hama itu konsumen pasti akan merasa tidak percaya lagi dan repotnya kalau diberitakan kemana-mana reputasinya akan turun. Lalu yang kedua namanya reputasi dan kebersihan pasti saling terhubung pengalaman pelanggan, media sosial, atau citra merek itu yang pertama kebersihan dan praktek pengendalian hama. Jadi harus bareng karena tidak hanya bersih saja di luar, tapi pengendalian hama itu harus juga dilakukan dengan ketat. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengendalian itu dilakukan secara terpadu. Jadi kita tidak lagi selalu berpikir bahwa oh yang penting ada pestisida gitu ya, yang penting ada pengendalian kimia. Itu bagian kecil Bapak Ibu karena yang kita lakukan adalah melakukan kombinasi dari semua, dari pencegahannya, dari monitoring, dari pengendalian mana nih yang bisa ramah lingkungan. Jangan dulu langsung apa-apa ke pestisida gitu. Karena yang kita lakukan adalah banyak cara supaya si hama ini tidak berkembang biak ya, di industri bisnis kuliner ini karena memang em, kita menyiapkan apa yang disukai oleh hama. Nah, itu yang keempat adalah langkah proaktif berbuah manfaat. Jadi artinya kita tidak reaktif, tidak sibuk pada saat ada hama saja, tetapi juga kita melakukan proaktif pencegahan jangan sampai hama itu dibiarkan datang. Kalaupun dia nyusup datang harus segera dikendalikan, tidak dibiarkan berkembang biak dengan leluasa. Nah, itu dulu Bapak Ibu materi dari Pestok kita siang hari ini, bagaimana pengendalian hama di bisnis kuliner itu membutuhkan banyak kerjasama, baik dari pemilik fasilitas untuk mendirikan tim pengendali hama internal maupun dengan pest control yang terus mencari cara atau teknologi yang tidak menimbulkan masalah pada saat melakukan pengendalian kimia. Itu dulu materi yang dapat disampaikan. Nanti kita bisa perdalam lagi di sesi tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Mbak Indah silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Lin atas paparan materi terkait bagaimana cara pengendalian hama di industri food and beverage. Mungkin di sini Bapak Ibu ada ya untuk industrinya adalah industri food and beverage atau mungkin dari industri yang lain ya. Baik. Nah, kita akan masuk setelah ini, Bapak Ibu, untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi, apabila
Bapak Ibu memiliki pertanyaan ya terkait mungkin masalah yang dihadapi di industri Bapak Ibu ya yang berkaitan dengan makanan, minuman, ataupun di industri lain gitu ya. Atau Bapak Ibu dari Pest Control gitu ya, ingin bertanya juga, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Ini kita berinteraksi melalui kolom chat Bapak Ibu. Jadi saya lihat ada Bapak Hartoyo yang raise hand. Nah, dipersilahkan untuk kolom chat atau kolom komentar ini sudah dibuka. Jadi boleh untuk ditulis pertanyaannya, nanti akan saya bantu bacakan. Ya, seperti itu untuk proses di sesi diskusi serta tanya jawabnya Bapak Ibu. Silakan ya tadi pada Bapak Hartoyo yang raise hand ya. Jadi untuk interaksi kita di sesi Fast Talk ini adalah melalui kolom chat. Oke, baik. Jadi kita buka 5 pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu ya untuk Fast Talk ini. Silahkan ya bagi yang memiliki kasus ya, mungkin di industrinya boleh dituliskan. Oke. Dan sebelum kita masuk ya, tadi di awal saya menyampaikan bahwa salah satu program dari Ahli Hama ini ada Integrated Pest Management Mastery ya, yang akan diadakan di bulan Oktober ini adalah pada tanggal 29 sampai 30 Oktober Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila Bapak Ibu ya yang di bulan sebelumnya ini belum berkesempatan untuk join di online training yang dilaksanakan selama 2 hari online ya Bapak Ibu, maka di bulan ini tanggal 29 sampai 30 dipersilakan untuk bisa join Bapak Ibu, baik itu business owner maupun staff dan juga apabila Bapak Ibu ya ingin membentuk tim internal pengendali hama, maka bisa juga join di online training 2 hari Integrated Pest Management Mastery bersama dengan Pest Expert, bersama dengan Dr. Lin, kemudian juga bersama dengan Pest Expert Bapak Profesor Intan Ahmad. Oke, nah ini dari admin mengirimkan ya informasi lebih lengkapnya untuk pelaksanaan hari Rabu dan Kamis karena untuk materi ini cukup banyak ya tentunya dengan silabus yang sudah disusun oleh PES Expert Bapak Ibu ya untuk bisa menambah knowledge kemudian juga bisa membentuk tim yang paham tentang bagaimana cara pengendalian hama mulai dari dasar-dasar pengendalian hamanya, kemudian juga metode yang digunakan. Lalu ada juga studi kasus. Oke, nah kita akan lihat preview dari IPMM online training selama 2 hari terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum masuk ke sesi diskusi. Mau dibantu admin dipersilahkan. Pada dasarnya di negara-negara yang katanya negara maju ini. Jadi seperti waktu kemarin saya mengatakan bahwa Amerika memang maju sekali sains dan teknologinya, tapi menghadapi kutu busuk setengah mati juga. Ini juga salah satu contoh saja. Jadi kesalahan umum adalah mempercayai iklan bahwa ini bisa mengendalikan tikus, gelombang suara ini bisa membuat tikus tidak datang. Jadi banyak kesalahan umum kan begitu. Daur hidup nyamuk. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu persis di mana sih titik lemah dari nyamuk yang berguna untuk kita melakukan pengendalian. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi tadi menyinggung dari kenapa kasus yang terjadi di 18 tenan makanan yang mereka disemprotin bahkan seminggu sekali, dosisnya tambah waktu tambah naik, tapi kecoanya malah tambah banyak gitu. Itu menandakan bahwa pengendaliannya gagal. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPMM yang diadakan oleh platform Alhama yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pendidikan hama terpadu. Terima kasih kepada Ahli Hama kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait penilaian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan Ahli Hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan
materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti, yaitu kepercayaan diri. Kemudian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Profesor Intan, Dr. Lin, atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, ya cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun kontrol eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur awalnya saya nggak yang paham banget mengenai IPM gitu ya, tapi setelah 2 hari ini ternyata banyak insight baru yang bisa saya dapat gitu dari sini, dan materinya juga dikemas secara efektif dan efisien, pembagian materinya juga insightful banget.